Saudara-saudara, mulai dari video ini saya akan membahas mengenai doktrin-doktrin Kristen, tetapi saya hanya akan berfokus kepada kesalahpahaman-kesalahpahaman yang ada. Kita akan mulai membahas dari doktrin Allah, nanti kemudian doktrin manusia, kemudian kristologi, kemudian doktrin Roh Kudus, kemudian doktrin keselamatan, lalu doktrin gereja, doktrin akhir zaman, dan kita tutup dengan doktrin Alkitab. Kita hanya akan membahas kesalahpahaman-kesalahpahaman yang ada. Dan hari ini, saudara, saya mulai membahas kesalahpahaman di dalam doktrin Allah, khususnya mengenai kemahahadiran Tuhan Allah. Ada banyak orang berpendapat bahwa Allah itu tidak hadir di neraka. Jadi Allah tidak ada di neraka. Karena menurut mereka neraka itu adalah tempat yang najis, tempat yang kotor, tempat orang-orang durhaka, tempat segala macam yang bejat-bejat moralnya itu ada di sana. Masakan Allah yang suci ada di neraka yang najis dan kotor. Pendapat ini seolah-olah benar, saudara ya. Saya katakan seolah-olah dalam tanda kutip benar. Padahal salah sama sekali, dan ini melawan apa yang diajarkan Alkitab. Alkitab justru mengajarkan bahwa Allah itu maha hadir dan dia hadir di mana-mana. Allah itu transenden, melampaui ciptaan, sekaligus imanen. Dia hadir di seluruh ciptaan. Nah, neraka adalah ciptaan daripada Tuhan Allah untuk menghukum setan dan malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, dan untuk menghukum orang-orang durhaka di dalamnya. Karena itu Tuhan juga hadir di neraka, di dalam ciptaannya yang namanya neraka. Tetapi tentu ada perbedaan cara kehadiran Tuhan. Cara Tuhan hadir di surga berbeda dengan cara Tuhan hadir di neraka. Cara Tuhan hadir di gereja berbeda dengan cara Tuhan hadir di tempat pelacuran. Saya akan membahas nanti lebih lanjut mengenai cara kehadiran Tuhan. Sekarang kita akan membaca satu teks Alkitab dulu, saudara, yang sangat clear dan sangat eksplisit mengajarkan bahwa Allah maha hadir dan bahwa Allah itu hadir di neraka atau ada juga di neraka. Saya membaca Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 dan ayat 8 dan 9 ya, 3 ayat saja, saudara ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat 10 ya, ternyata harus sambung di dengan ayat yang ke-10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, ini teks yang terkenal ya, bahkan orang-orang karismatik itu sering membuat lagu dari teks ini, saudara ya. Dulu ketika saya masih di karismatik, saudara, saya mendengar orang-orang karismatik itu menyanyikan lagu yang diambil dari teks ini, saudara. Ada satu lagu yang kira-kira bunyinya seperti ini, saudara. Kemanakah aku dapat pergi? Ya, itu ada ya, saudara ya. Nah, saudara, dengan sangat clear, sangat terang, dan sangat jelas, ayat-ayat yang saya baca ini tadi menyatakan kemahahadiran Allah. Dan khusus di ayat yang ke-8 saya membaca ulang, dikatakan di sana, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Langit, tahta Allah, surga. Dan jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Perhatikan istilah dunia orang mati. Bahasa aslinya itu adalah Sheol. Dan Sheol ini artinya neraka. Dalam konteks ini, saudara, itu sebabnya Alkitab New King James Version itu menerjemahkannya sebagai hell. Jadi saudara, Allah hadir di surga
juga Allah hadir di neraka. Di sini pemazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Tidak bisa, karena Tuhan hadir di mana-mana. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana, saudara. Dan Alkitab sangat clear mengajarkan Tuhan hadir di sorga, hadir di neraka, hadir di mana-mana. Mengapa orang Kristen berkata Tuhan tidak hadir di neraka? Ini berangkat dari asumsi yang tidak berdasar Alkitab. Asumsi yang melihat neraka itu sebagai tempat yang najis dan kotor, di mana tak mungkin Allah yang suci itu hadir di situ. Tapi ini asumsi yang salah, yang tidak berdasar Alkitab. Ya, saudara-saudara, memang neraka adalah tempat penghukuman, tempat orang-orang najis, orang berdosa, setan dan roh-roh jahat ada di sana. Ya, jangan percaya kepada perkataan pendeta-pendeta tertentu yang mengatakan setan itu penguasa neraka ya. Nanti setan akan menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Ini adalah ajaran palsu, saudara. Setan terhukum mati, terpidana mati dalam neraka. Setan adalah narapidana selama-lamanya yang Tuhan tempatkan di dalam neraka. Jadi setan bukan penguasa neraka. Ya, kelihatannya mereka berkata ketika Tuhan hadir di neraka, maka neraka yang najis dan kotor itu akan mencemari kesucian Allah. Itu salah, saudara. Tidak ada satupun yang sanggup mencemari kesucian Allah. Tidak ada satupun, saudara. Tetapi kita berbicara cara kehadiran Allah yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dari satu makhluk kepada makhluk yang lain, dari satu ciptaan kepada satu ciptaan yang lain. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai cara kehadiran Allah yang berbeda ini, saya ingin mengutip perkataan yang disampaikan oleh Herman Bavinck, seorang teolog reform dari Belanda, saudara, dari bukunya The Doctrine of God ya. Ini dari Doktrin Allah Herman Bavinck yang diterjemahkan oleh William Hendriksen. Saya akan membaca dari halaman 162. Ini dalam bahasa Inggris, nanti saya akan menerjemahkan ya. He does not act upon the world from a distance. He, yang dimaksud he di sini dia, itu adalah Allah maksudnya ya. Jadi Herman Bavinck di sini berkata, Allah itu tidak bertindak terhadap dunia dari kejauhan ya, dari sesuatu jarak yang jauh ya. Ya, from a distance ya. But with his whole being, he is present powerfully here and everywhere with respect to his essence and power. Jadi Allah itu di dalam seluruh keberadaannya ya, in his whole being is present powerfully ya. Dia hadir penuh kuasa di sini dan di mana-mana berkenaan dengan esensinya atau naturnya dan juga kuasanya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Allah itu memiliki bagian-bagian ya. Ya, jadi Allah mempunyai kepanjangan atau perpanjangan-perpanjangan. Nanti perpanjangan yang satu hadir di Amerika, perpanjangan yang lain hadir di Australia, perpanjangan yang lain hadir di Eropa, dan perpanjangan yang lainnya lagi hadir di bulan dan di mana-mana. Ini salah. Kehadiran Allah itu bukan seperti itu. Karena Allah bukan materi, Allah tidak mempunyai keluasan atau mempunyai volume atau mempunyai panjang dan lebar dan lain sebagainya seperti kita materi ya. Tetapi Allah itu adalah roh, dan kehadiran Allah di mana-mana itu bersifat seluruh keberadaannya. Jadi seluruh keberadaan Allah hadir di sini, di tempat saya sedang mengajar ini, juga hadir di Amerika secara sama, hadir di Amerika, hadir di Eropa, di Cina, di mana-mana secara sama. Maksudnya hadir dengan seluruh esensinya, seluruh keberadaannya, with his whole being. Ya, Allah hadir di mana-mana, saudara, dengan keseluruhan keberadaannya dan juga secara pribadi. Ya, itu yang dimaksud oleh Herman Bavinck di sini, saudara ya. Saya akan melanjutkan sekarang. He is present in hell as well as in heaven. Dia hadir di neraka sama seperti dia hadir di sorga. In the wicked as well as in the pious.
di dalam diri orang jahat Allah hadir, sama seperti juga di dalam diri orang-orang saleh. In places of filth and darkness, as well as in places of light. Di tempat-tempat yang kotor atau najis dan penuh kegelapan, sama seperti di istana-istana terang. Ya, ini istana-istana terang ini pasti maksudnya adalah tempat-tempat orang yang hidup dalam kebenaran, ya, tempat-tempat orang mengkhotbahkan firman Tuhan seperti gereja dan lain sebagainya, saudara, ya. Tapi yang dimaksud dengan filth and darkness, tempat-tempat najis dan kegelapan, itu pastilah tempat-tempat di mana orang berbuat maksiat, orang berbuat segala macam kecemaran secara moral, seperti tempat pelacuran dan lain sebagainya. Nah, ada orang berkata tidak mungkin Tuhan hadir di tempat pelacuran, karena tempat pelacuran itu adalah tempat yang najis. Nah, ini pandangan yang salah secara total, sama salahnya dengan orang yang berpendapat bahwa Allah tidak hadir di neraka karena neraka itu kotor dan najis. Allah hadir di tempat pelacuran, tetapi Allah hadir dengan murkanya yang menyala-nyala di sana dan menghitung-hitung orang-orang, dosa-dosa daripada orang-orang yang berada di tempat pelacuran, dan menunggu waktu Allah yang tepat sesuai dengan dekret atau ketetapannya untuk menghukum mereka, untuk membalaskan murkanya terhadap mereka, entah di bumi ini atau tunggu nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan mengadakan penghakiman akhir. Jadi saudara, Tuhan hadir di mana-mana, tetapi cara kehadirannya yang berbeda. Tuhan hadir di surga dengan segala anugerah, dengan segala kemuliaan, dengan segala kebaikan, dengan segala damai sejahtera dan sukacitanya yang dinikmati oleh makhluk-makhluknya yang ada di surga. Tetapi Tuhan hadir dengan murkanya yang menyala-nyala di dalam neraka. Murkanya yang menyala-nyala terhadap orang-orang durhaka dan terhadap setan dan seluruh malaikat yang jatuh. Tuhan hadir di gerejanya dengan berkatnya dan anugerahnya, dengan firman-Nya yang menyucikan kita, dengan sukacitanya, dan tetapi Tuhan hadir di tempat-tempat orang-orang berbuat najis, orang-orang berbuat jahat dengan murkanya yang menyala-nyala. Tuhan hadir di dalam diri makhluk ciptaannya yang namanya manusia. Tentu berbeda dengan Tuhan hadir di makhluk-makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan hadir di dalam diri orang Kristen tentu berbeda dengan Tuhan hadir di dalam diri orang-orang tidak percaya. Kalau Tuhan hadir di dalam diri orang Kristen sadar itu karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dan kita sudah dilahirkan kembali. Kita melihat terang, kita mengenal Allah, kita tahu bahwa Dia hadir bersama kita. Tetapi Tuhan hadir di dalam diri orang tidak percaya. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, karena mereka belum dilahirkan kembali. Mereka belum percaya kepada Kristus, dan mereka belum melihat terang. Nah, ini cara kehadiran Allah yang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya Allah hadir di mana-mana. Hadir di surga, hadir di neraka. Hadir dalam diri orang-orang jahat, hadir dalam diri orang-orang percaya. Hadir di tempat pelacuran, hadir di tempat KKR di mana firman Allah yang suci diberitakan. Itulah kemahahadiran Tuhan Allah. Semoga pelajaran ini boleh bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian.